Oke, kita ada di sesi ke-9 dengan judul DG Handling, Acceptance, Storaging, and Transporting ya. Nah, di sesi 9 ini terkait dengan penanganan barang berbahaya ya. Di mana subpokok bahasanya terkait dengan prosedur bongkar muat dan operasional pengangkutan barang berbahaya, prosedur segregasi atau pemisahan barang berbahaya, prosedur pengisian kemasan barang berbahaya. Kita masuk ke prosedur bongkar muat dan operasional ya. Di mana bongkar muat dan operasional ini menurut TDJ ini suatu semacam ADR juga, tapi dia TDJ punyanya Kanada. Aturan main di Kanada ada 7 langkah yang direkomendasikan bagi pengemudi barang berbahaya saat dia mengambil atau menerima barang berbahaya dari pengirim ya, sebelum diterima oleh siapa? Pihak yang akan menangani lebih lanjut, misalnya pergudangan ya. Nah, di sini Anda akan lihat di awalnya yang pertama harus memiliki valid DG certificate. Harus punya DG certificate invalid. Invalid itu maksudnya dia sudah punya checklist ya. Nah, sertifikat ini dia punya udah dikantongin lah maksudnya ya, udah dikantongin sertifikatnya ini. Atau di sini nanti shipper declaration juga termasuk di dalamnya ya, sudah punya SIPDEC. Kalau dia punya, maka lanjut ke tahap kedua adalah atau langkah kedua di mana dokumen harus disediakan oleh pengirim termasuk declaration-nya, shipper declaration-nya. Dan termasuk checklist-nya di sini ya. Jadi tahap selanjutnya kita akan periksa dokumen-dokumen termasuk declaration daripada barang ini ya. Tadi sertifikat maksudnya barang berbahaya yang punya sertifikat seperti material safety data sheet itu juga sebagai sertifikat daripada barang berbahaya bahan-bahan kimia. Kemudian di sini yang kedua harus punya SIPDEC termasuk juga checklistnya. Yang ketiga kemudian kalau sudah punya harus punya valid shipping document. Apa itu valid shipping document? Ya dokumennya itu yang tadi mestinya berlaku ya. Selain tadi udah punya declarationnya dicek berlaku, jangan sampai expire ya. Maksudnya sudah lewat masa ininya, karena ada barang-barang berbahaya juga yang expire gitu ya. Kemudian yang ketiga udah, keempat di mana goods ini compliant ini barang-barang yang diangkut ini sudah mengikuti aturan TDJ atau Kanada ini, ADR Eropa, IMDG untuk lautnya dan IATA untuk udaranya ya. Yang keempat ini dia sudah memenuhi atau mengikuti aturan ya. Kemudian yang kelima, apakah label sama markingnya itu sudah di display di kemasannya, udah ditempel di kemasannya dengan benar nggak? Itu yang kelima. Tahapan kelima kita lihat labelnya. Yang keempat tadi kepatuhannya kan, aturan mainnya dia udah mengikuti nggak? Nah termasuk 5 ini harus mengikuti kepatuhan ini. Yang keenam plakatnya, ya beda plakat sama label. Plakat itu lebih besar dan dia biasanya plakat ini ditempel di truknya, di kendaraannya. Selain di kemasan, di kendaraannya atau di kontainer yang besar itu menggunakan plakat. Kalau label itu di kemasan-kemasan kecil, karton, nah itu label. Tapi kalau plakat itu di kontainer 20 feet, 40 feet itu ditempel di situ. Kalau kecil nggak kelihatan. Yang terakhir, ketujuh, accessible shipping document by driver. Jadi si driver bisa
mengakses atau bisa memeriksa ke 6 daripada apa namanya persyaratan tersebut. Apakah bisa dia lihat semuanya? Apa dia bisa sudah apa namanya periksa itu udah lengkap? Nah itu baru kemudian bisa diterima. Lalu yang berikutnya prosedur standar memuat dangerous goods. Yang standar ada 5, yaitu memuat, ya. Kemudian pemuatan ini dimuat ya. Kemudian menahan beban, mengganjal maksudnya dengan menggunakan dunnage. Dunnage ini untuk ruang yang kosong ya. Nah, di sini juga ada label orientasi. Kalau barangnya liquid, sebaiknya yang kering. Kemudian distribusinya merata, tidak ada overstacking, kelebihan menumpuk, kemudian barang berbahaya diamankan. Nah, ini contoh-contoh dunnage yang diganjal di tengah sama di samping supaya dia tidak bergerak ke sana kemari. Yang ketiga, pembongkaran. Pada saat membongkar ini perlu diinspek ya, ini harus di sini disebutkan verifikasi barang mana yang akan dibongkar, periksa keamanan muatan, dan kalau ada barang yang rusak sebaiknya berhati-hati dan mengamankan kembali barang-barang berbahaya yang tidak diturunkan. Jadi barang yang tidak diturunkan tetap diamankan. Yang keempat, pembatasan kemasan campuran. Ingat, kemasan yang dicampur itu harus dibatasi ya. Ada segregasi nanti ya, kita lihat gitu ya. Nggak bisa sembarangan mencampur. Ini dalam satu tempat. Sementara yang kelima, pembatasan muatan campuran. Ini muatannya dalam satu kemasan. Jadi dalam satu kemasan itu ada barang yang dicampur. Kalau tadi ini tempatnya, ini kemasannya dan muatannya yang dicampur. Ya. Nah, nanti ada segregasi ya. Yang kedua, terkait dengan operasional pengangkutan barang berbahaya. Di sini disebutkan hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mengemudikan kendaraan pengangkut barang berbahaya ini. Dilarang atau sebaiknya tidak mengemudikan kendaraan pengangkut barang berbahaya pada jam sibuk. Kalau macet berbahaya ini ya, kalau terjadi apa-apa dampaknya bisa terhadap orang banyak. Kemudian dilarang parkir pada lokasi yang dekat dengan penduduk, jembatan, atau persimpangan. Parkir pada tempat yang ditentukan. Nah ini hati-hati, nggak boleh sembarangan tempat. Hanya menggunakan rute yang telah ditentukan, ya. Jadi lihat rutenya untuk barang berbahaya khusus memang juga ada. Kemudian tidak parkir dan beriringan dengan kendaraan lain yang mengangkut barang berbahaya lainnya. Jangan sampai konvoi dengan barang berbahaya juga. Jadi numpuk bahayanya. Terutama dengan truk pengangkut yang direkomendasikan untuk dilakukan pemisahan berdasarkan tabel pemisahan. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya setelah ini ya, saya presentasi dulu ya. Kemudian dilarang merokok atau aktivitas lain yang dapat memicu terjadinya kebakaran, tumpahan, dan reaksi bahaya dari barang yang diangkut. Ya. Jadi sebaiknya jangan merokok ya, dilarang merokok karena bila ada barang-barang yang flammable itu cukup riskan. Perhatikan kecepatan ketika mengemudi barang berbahaya, speed limitnya diperhatikan, lakukan bongkar muat di tempat yang telah ditentukan, perhatikan rambu-rambu di mana bisa membongkar, dan perhatikan informasi penanganan tambahan dalam dokumen agar tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Jadi di RW Bill itu atau di Bill of Lading ada informasi yang ditulis di kolom handling information. Misalnya dangerous goods as per attached DGD. Jadi tentu saja barangnya ini barang berbahaya. Kemudian ada 13 palet. Ya. Berarti yang barang berbahayanya 13. Ya. Yang harus diperhatikan dari 686 karton. Wow, jadi di sini disebutkan jumlah yang harus diperhatikan ya. Oh, sorry, di sini disebutkan 5 package. Dari 13 ini ada 5 package yang harus diperhatikan. Jadi yang sisanya 8 ini tidak perlu diperhatikan ya.
gitu. Kemudian restriksi di terowongan. Pada saat melalui terowongan, baik dia aturan mainnya, ada terowongan dengan kode-kode B, C, D, E, ya ini, di mana melintas diperbolehkan kalau yang tidak ada tandanya. Kemudian kalau ini B, melintas dilarang melalui B, C, D, dan E, ya kalau misalnya ada tanda B. Kalau C berarti dilarang melintas melalui C, D, dan E. Jadi kalau udah C, termasuk D dan E nggak boleh. Kalau B ya C, B, C, D. Nah kalau D, dilarang melalui D dan E. Berarti kalau yang C boleh nih, ya. Kalau yang D ini berarti C boleh. Kalau C yang B boleh. Nah kalau B, semua nggak boleh lewat situ. Tapi kalau C, B masih boleh lewat B ya. Maksudnya yang terowongan kode B bisa. Nah, kalau ada B/D, dilarang melalui tunnel dengan kategori B, C, dan E ya. Semuanya termasuk B, C, dan E. BE juga sama aja ya. Kemudian C, C dan E, C ya C dan E, D ya D dan E. D dan E berarti masih boleh lewat B dan C ya. Nah ini, di sini ada rambu-rambunya di Eropa ini. Dia punya rambu, ada tulisan E, D, dan C. Ya, berarti ini menunjukkan kalau C, apa namanya, nanti dia nggak boleh lewat yang D sama E. Ya, kalau B masih boleh lewat. Maksudnya kalau terowongannya tipe B, dia masih boleh lewat. Kalau C ini berarti untuk C, D, dan E. Ya. Kemudian ada juga ini, modelnya untuk ADR ya, kita lihat di sini sama aja dengan yang tadi, cuma beda kata-katanya dikit. Kemudian masuk ke segregasi, pemisahan antar truk atau kontainer. Dengan tabel ini kita akan mengetahui bagaimana cara mensegregasi. Misalnya dengan kode 1, misalnya flammable solid. Kode 1 di sini dia flammable solid tidak harus dijauhkan dari 4.2. 4.2 ini masih saudaranya sih. 4.2 ini dangerous spontaneously combustible. Jadi flammable solid harus dijauhkan dari spontaneous combustible. Kenapa? Bahaya nih. Kodenya 1. Kalau kodenya 2, misalnya separated from, dipisahkan ya. Kalau W itu dijauhkan, kalau separated from dipisahkan. Nah, dipisahkan ini ya. Nah, kemudian yang kode 3 dipisahkan dengan complete compartment, maksudnya dengan suatu ruangan ya. Kemudian yang keempat dipisahkan secara longitudinal, secara silang dengan sebuah intervening. Intervening itu suatu ganjelan juga ya, maksudnya batasan suatu kompartemen atau suatu ruang ya. Jadi lebih jauh lagi nih ya. Kemudian segregation. Segregation ini desegregation. Kalau yang X ini berarti boleh disandingkan, maksudnya didekatkan tidak apa-apa ya. Kalau X ini berarti boleh ya. Bukan berarti X ini tidak boleh, tapi X ini boleh. Misalnya nih, miscellaneous sama 1 nggak apa-apa nih. Ini sama, kalau yang miscellaneous rata-rata sama yang lain nggak ada masalah nih. X kodenya ya. Gitu. X itu berarti artinya boleh. Kemudian masuk ke pemisahan kemasan biji dalam satu truk yang sama. Jadi ini sekarang dalam truk yang sama. Tadi dalam satu ruangan yang sama atau dalam suatu tempat, sekarang dalam satu truk. Nah, ini X itu berarti diizinkan. Ya, selama ada kode X berarti diizinkan, kecuali ada kode A kecil dan B, C kecil itu. Nah, itu berarti harus ada perhatian bahwa A ini artinya apa, mungkin dicari nanti ya, seperti tadi. Berarti A itu memang perlu pemisahan ya. Nah, itu. Kemudian yang prosedur pengisian kemasan barang berbahaya. Jadi pada saat kita mengisi kemasan ini ya,
tidak boleh melebihi jumlah yang tertulis dalam instruksi pengemasan barang berbahaya. Jadi harus mengikuti instruksinya ya. Kemudian barang berbahaya di tiap kemasan tidak boleh melebihi 98%. Jadi kalau diisi jangan sampai 100%. Tidak boleh lebih dari 98% ya. Nanti ada rumusnya. Nah, di sini ada tabel yang digunakan sebagai acuan dalam mengisi tiap kemasan. Misalnya di sini juga yang nomor 3, khusus pengisian cairan yang mudah terbakar atau flammable liquid dengan flash point di bawah atau sama dengan 60 derajat. Pada saat proses pengisian harus dilengkapi dengan grounding yang terpasang pada kendaraan. Jadi grounding ini untuk menetralkan kalau ada muatan listrik statis atau korslet antara kendaraan dan alat pengisi. Jadi harus ada groundingnya nih kalau flammable liquid. Nah, di sini sebutkan titik didih flammable, di sini boiling point ya, titik didih barang ini di atas 60 derajat ya, 60 sampai 100, 100 sampai 20. Nah ini. Nah, kemudian di sini persen dari kapasitas barang ini 90%, 92%. Nah, kalau dia titik didihnya di atas 60, kita bisa lebih lowong 90% memaksimumkan kapasitas. Tapi kalau 60 sampai 100 mulai itu di sini 92 lebih ini lagi dia lebih tinggi lagi dia punya kapasitas ya, 100 sampai 200 94, titik didih 200 sampai 396 dan titik didih 98, bisa lebih penuh lagi ya. Kemudian yang terakhir ini ya, akhir dari sesi 9 ini kita mengingatkan bahwa sebelum kita meloading kargo perlu kita perhatikan hal-hal yang terkait dengan safety ya. Di sini disebutkan kendaraan yang tepat, pastikan load platform body mobil itu bersih ya, platformnya bersih, kemudian adanya peralatan dan metode yang optimal, kemudian metode yang terbaik untuk mengamankan kargo pada saat blocking tadi menggunakan dunnage, kemudian menentukan jumlah dan tipe daripada lashing itu untuk mengikat atau untuk supaya barang ini tidak mudah bergerak. Kemudian menentukan daripada anti slip mat, perlu alas yang anti slip ya, dan material lain pengaman lain seperti palet segala macam dan protektor sudut dan sebagainya. Kemudian pada saat loading juga harus perhatikan bagaimana mengamankan kargo ya, dimana di sini harus beratnya juga diperhatikan, jangan main angkut aja gitu kan. Kemudian kargo juga itu harus secara optimal, yang ringan di atas, yang berat di bawah. Kemudian kargo ini juga harus dimana direncanakan sekuennya, urutannya supaya tidak main masukin aja, dan pastikan bahwa ada ruang ada ruang yang tidak perlu. Kalau memang perlu diganjal supaya dia bisa ajak pada saat berjalan. Pastikan peralatan pengaman ini kondisinya aman gitu kan. Kemudian periksa semua peralatan pengaman ini jangan sampai rusak, jangan sampai merusakkan kargo. Periksa juga pengaturan security-nya ini ya, termasuk beban yang didistribusikan pada alat transportasi. Kemudian pada saat perjalanan yang perlu diperhatikan, cek setiap saat ya, sekali-sekali itu kargo yang diangkut, jadi biar kita pastikan masih aman. Kemudian setiap waktu juga pada saat dibongkar, didistribusikan ulang dan dimuat ini harus diperiksa juga keamanan kargo itu. Kemudian kita mengendarai dengan secara smooth, dengan hati-hati, mengantisipasi situasi traffic lalu lintas ya. Kemudian yang terakhir, kalau terjadi rem mendadak ya, maka kondisi-kondisi yang abnormal itu harus
disikapi ya. Segera cek kargo itu pada tempat terdekat supaya memastikan rem itu mendadak itu tidak berpengaruh pada kargo. Baik, itu sesi 9. Sampai di situ apakah ada pertanyaan kah?